Teori yang berpendapat bahwa faktor-faktor sosial dan ekonomi memengaruhi tingkat kriminalitas dikenal sebagai A. Teori kontrol sosial. B. Teori akomodasi. C. Teori struktural fungsional. D. Teori konflik. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu teori struktural fungsional. Apa yang dimaksud dengan retribusi dalam konteks hukum pidana? A. Upaya untuk mencegah kejahatan dengan pendidikan. B. Proses pengumpulan bukti dalam pengadilan. C. Pendekatan rehabilitasi untuk pelaku kejahatan. D. Hukuman yang diberikan untuk membalas tindakan kriminal. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu hukuman yang diberikan untuk membalas tindakan kriminal. Berikut ini merupakan pernyataan tentang objek hukum, kecuali A. Biasanya objek hukum adalah hanya berupa benda. B. Objek hukum yang berupa benda atau dalam kepustakaan Belanda termasuk juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek atau BW, digunakan istilah zak. C. Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi sasaran dari suatu hubungan hukum disebut objek hukum. D. Objek hukum dapat dikuasai oleh subjek hukum. Sebagai objek dari suatu hubungan hukum, tentunya objek hukum itu mempunyai nilai dan harga, sehingga perlu ada penentuan siapakah yang berhak atasnya. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu biasanya objek hukum adalah hanya berupa benda. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan kaidah hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, kecuali A. Fungsi dari lembaga sosial adalah untuk menyelenggarakan berbagai kepentingan manusia secara tertib dan teratur. Mengingat ruang lingkup aspek kehidupan manusia itu sangat luas, maka melahirkan banyak sekali lembaga-lembaga sosial sesuai dengan bidang kegiatan hubungan sosial, misalnya dalam bidang pemerintahan, lalu lintas, perdagangan, perjanjian, hubungan kekeluargaan, dan lain sebagainya. B. Dalam hubungan sosial, sanksi merupakan mekanisme pengendalian sosial, yang pada hakikatnya mempunyai fungsi untuk memulihkan kembali keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu dalam keadaan semula, restitutio in integrum. Terganggunya tatanan masyarakat bukan hanya disebabkan terjadinya pelanggaran hukum, namun juga dapat sebagai akibat adanya orang yang sangat berjasa, tetapi sama sekali tidak dihargai. C. Ketertiban atau lengkapnya ketertiban dan keteraturan adalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Timbulnya ketertiban dalam masyarakat, karena para anggota masyarakat mengetahui bahwa ia tidak hidup sendiri, tetapi ia hidup bersama-sama dengan orang lain. Di samping itu ia juga mengetahui apa yang seharusnya ia lakukan dan apa yang seharusnya ia tinggalkan. D. Agar dalam hubungan sosial atau hubungan kemasyarakatan berjalan secara tertib dan teratur diperlukan adanya wadah. Dalam hal ini masyarakat menyediakan wadah, dengan menetapkan aturan-aturan untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai yang berkaitan dengan bentuk kegiatan yang bersangkutan. Wadah tersebut biasanya disebut lembaga pemasyarakatan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu agar dalam hubungan sosial atau hubungan kemasyarakatan berjalan secara tertib dan teratur diperlukan adanya wadah. Dalam hal ini masyarakat menyediakan wadah, dengan menetapkan aturan-aturan untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai yang berkaitan dengan bentuk kegiatan yang bersangkutan. Wadah tersebut biasanya disebut lembaga pemasyarakatan. Upaya melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian kredit dikenal dengan istilah A. Reconditioning. B. Rekontrak. C. Rescheduling. D. Restructuring. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu reconditioning. Teori kriminologi yang menganggap bahwa tindak pidana adalah hasil dari kegagalan dalam sosialisasi dan pemahaman norma sosial dikenal sebagai A. Teori struktural fungsional. B. Teori interaksionisme sosial. C. Teori kontrol sosial. D. Teori pilihan rasional. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu teori interaksionisme sosial. Salah satu tujuan dari asas nasional aktif adalah A. Memperkuat hubungan diplomatik antara negara-negara. B. Memberikan wewenang penuh kepada organisasi internasional dalam mengadili kejahatan internasional. C. Memastikan bahwa negara-negara tetangga bekerja sama dalam penegakan hukum. D. Mencegah tindak pidana lintas negara. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu mencegah tindak pidana lintas negara. Jenis-jenis delik biasanya dibagi menjadi delik A. Positif dan negatif. B. Umum dan khusus. C. Formil dan material. D. Adil dan tidak adil. Jawaban yang benar adalah
pilihan B yaitu umum dan khusus. Mandat adalah A. Kekuasaan presiden dalam hubungan internasional. B. Proses persidangan dalam pengadilan tata usaha negara. C. Kewenangan untuk membuat undang-undang. D. Surat perintah dari pemerintah kepada lembaga tertentu. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu surat perintah dari pemerintah kepada lembaga tertentu. Barang bukti adalah A. Semua yang dapat dijadikan alat bukti dan menunjukkan bahwa tindak pidana telah terjadi. B. Kesaksian dari saksi. C. Semua informasi yang dapat membuktikan tindak pidana. D. Barang yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu semua yang dapat dijadikan alat bukti dan menunjukkan bahwa tindak pidana telah terjadi. Teori mana yang menganggap bahwa hukuman seharusnya sebanding dengan kejahatan? A. Teori positivisme. B. Teori finalisme. C. Teori retribusi. D. Teori utilitarianisme. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu teori retribusi. Subrogasi dalam hukum perdata adalah A. Pengalihan piutang dari pemegang polis kepada pihak ketiga. B. Pengalihan utang dari pemegang polis kepada pihak ketiga. C. Pengalihan piutang dari pihak ketiga kepada pemegang polis. D. Pengalihan utang dari pihak ketiga kepada pemegang polis. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu pengalihan piutang dari pemegang polis kepada pihak ketiga. Hukum acara pidana diberlakukan menurut asas-asas berikut, kecuali A. Asas legalitas atau asas nullum delictum. B. Asas hakim bersifat menunggu. C. Pembagian hukuman ke dalam hukuman pokok dan hukuman tambahan. D. Asas tidak ada hukum tanpa ada kesalahan. Jawaban yang benar adalah pilihan B yaitu asas hakim bersifat menunggu. Proses pemeriksaan gugatan dalam tata usaha negara mencakup A. Tahap administrasi awal sebelum gugatan diajukan. B. Tahap negosiasi antara pemerintah dan warga negara. C. Tahap mediasi antara pihak yang bersengketa. D. Tahap pengadilan tingkat nasional. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu tahap administrasi awal sebelum gugatan diajukan. Hukum perdata yang mengatur tentang hak milik atas tanah adalah A. Hukum agraria. B. Hukum kontrak. C. Hukum waris. D. Hukum kekayaan intelektual. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu hukum agraria. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di antara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomkan adalah A. Agama. B. Sosial. C. Pendidikan. D. Pertanahan. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu agama. Apa yang dimaksud dengan alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia? A. Bukti saksi. B. Bukti keterangan ahli. C. Barang bukti fisik. D. Bukti tulisan. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu bukti saksi. Berita acara pemeriksaan tersangka adalah dokumentasi dari A. Pemeriksaan terhadap tersangka. B. Keterangan ahli. C. Keterangan saksi. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu pemeriksaan terhadap tersangka. Jika suatu negara menghukum seseorang atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di wilayah negara lain, prinsip hukum yang mendasarinya adalah A. Asal nasional pasif. B. Asas nasional aktif. C. Asal teritorial. D. Asas universal. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu asas universal. Subrogasi dalam hukum pidana merujuk pada A. Pengalihan hak kepemilikan dalam kasus kriminal. B. Pengalihan hak untuk mendapatkan ganti rugi korban kepada pihak ketiga. C. Pengalihan sanksi pidana kepada pihak ketiga. D. Pengalihan tuntutan pidana kepada pemegang polis. Jawaban yang benar adalah pilihan B yaitu pengalihan hak untuk mendapatkan ganti rugi korban kepada pihak ketiga. Berdasarkan asas konkordansi-koncordanti, menurut pasal 75 Regeringsreglement dan 131 Indische Staatsregeling, maka KUHP yang berlaku di negeri Belanda harus diberlakukan juga di daerah jajahan seperti Hindia Belanda dengan kebijakan A. Dipaksakan sesuai dengan keinginan Belanda. B. A dan C benar. C. Diberlakukan secara ketat. D. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Apa yang dimaksud dengan legal standing dalam konteks hukum tata usaha negara? A.
Kapasitas untuk mengajukan gugatan. B. Kewajiban hukum. C. Posisi legal pihak dalam kasus. D. Kewenangan pengadilan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu kapasitas untuk mengajukan gugatan. Konvensi yang melarang penghilangan paksa dan menegaskan hak individu untuk tidak ditahan secara sembarangan adalah A. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. B. Konvensi Hak Anak. C. Konvensi tentang penghilangan paksa. D. Konvensi Jenewa. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu konvensi tentang penghilangan paksa. Salah satu jenis keadilan di mana setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya disebut A. Lex generalis. B. Lex specialis. C. Justitia commutativa. D. Justitia distributiva. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu Justitia distributiva. Pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum dan memasuki perkara tanpa diundang disebut apa? A. Kontributor. B. Saksi ahli. C. Intervensi. D. Turut tergugat. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu intervensi. Pelepasan hak rekat verwerking terjadi ketika A. Pihak yang berhak tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga haknya. B. Pihak yang berhak melakukan tindakan untuk memperkuat haknya. C. Hak pihak dalam kontrak dikuatkan oleh hukum. D. Hak pihak dalam kontrak dihapus oleh pihak lain. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu pihak yang berhak tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga haknya. Apa yang dimaksud dengan whistleblower dalam konteks tindak pidana korupsi? Mengapa peran mereka penting dalam pemberantasan korupsi? A. Whistleblower adalah individu yang melaporkan atau mengungkapkan tindak pidana korupsi yang mereka saksikan atau alami. B. Whistleblower adalah hakim yang memutuskan kasus korupsi di pengadilan. C. Whistleblower adalah pejabat pemerintah yang terlibat dalam korupsi. D. Whistleblower adalah individu atau sumber yang memberikan informasi rahasia kepada media tentang kasus korupsi. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu whistleblower adalah individu yang melaporkan atau mengungkapkan tindak pidana korupsi yang mereka saksikan atau alami. Apa yang dimaksud dengan perikatan yang lahir dari undang-undang dalam hukum perikatan? A. Perikatan yang timbul dari kebiasaan. B. Perikatan yang timbul tanpa perjanjian. C. Perikatan yang timbul dari perjanjian. D. Perikatan yang timbul dari peraturan pemerintah. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu perikatan yang timbul tanpa perjanjian. Apabila peraturan hukum mempunyai efektivitas dalam kehidupan bersama, hukum berlaku dalam kenyataan di dalam masyarakat, terlepas apakah terbentuknya itu memenuhi persyaratan formal atau tidak, merupakan berlakunya hukum secara A. Kekautan berlaku secara filosofis. B. Menurut teori pengakuan, Anerkennungsteori sama dengan the recognition theory. C. Kekuatan berlaku secara yuridis. D. Kekuatan berlaku secara sosiologis. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu kekuatan berlaku secara sosiologis. Dalam konteks perjanjian, apa yang dimaksud dengan klausul pemberian izin, permission clause? A. Bagian kontrak yang mengatur pemindah tanganan hak kepemilikan. B. Bagian kontrak yang memberi izin kepada salah satu pihak untuk melakukan tindakan tertentu. C. Bagian kontrak yang mengatur pembayaran ganti rugi. D. Bagian kontrak yang mengatur pemberhentian kontrak. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu bagian kontrak yang memberi izin kepada salah satu pihak untuk melakukan tindakan tertentu. Apa yang dimaksud dengan surat keterangan sebagai alat bukti dalam persidangan? A. Pernyataan tertulis dari saksi yang diberikan secara resmi. B. Keterangan ahli yang diberikan secara tertulis. C. Pernyataan tertulis dari penggugat. D. Bukti fisik yang diambil dari tempat kejadian perkara. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu pernyataan tertulis dari saksi yang diberikan secara resmi. Berkas atau surat dari tergugat atau termohon tentang tanggapan dari adanya replik penggugat atau pemohon disebut dengan istilah A. BAP. B. P21. C. Replik. D. Duplik. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu duplik. Kedaulatan hukum memberikan sumbangan pemikiran konseptual bagi A. Teori kedaulatan hukum. B. Pengembangan konsepsi negara hukum. C. Konsepsi negara hukum. D. Negara demokrasi. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu teori kedaulatan hukum.
Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena keahliannya dapat memberi keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan perkara disebut. A. Keterangan korban. B. Keterangan pelaku. C. Keterangan saksi. D. Keterangan ahli. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu keterangan ahli. Sebagai dasar hukum yang mendukung pemberantasan korupsi, peran apa yang dilakukan oleh UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, dalam harmonisasi hukum pidana korupsi di Indonesia? A. Mewajibkan negara untuk membuat undang-undang korupsi. B. Membantu pemerintah pusat mengatur daerah otonomi. C. Menyediakan mekanisme ekstradisi internasional. D. Menetapkan standar untuk hukuman pidana. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu menyediakan mekanisme ekstradisi internasional. Dalam hukum pidana, apa yang dimaksud dengan nota keberatan? A. Keberatan dari penuntut umum terhadap putusan hakim. B. Keberatan dari hakim terhadap alasan penuntutan. C. Pemberitahuan dari penuntut umum kepada tersangka. D. Keberatan dari terdakwa terhadap tuntutan penuntut umum. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu keberatan dari terdakwa terhadap tuntutan penuntut umum. Arti dari P21 adalah: A. BAP perlu dilengkapi. B. BAP tidak harus lengkap. C. BAP belum komplit. D. BAP telah lengkap. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu BAP telah lengkap. Jika korporasi terbukti melakukan tindak pidana korupsi, apa konsekuensi potensial bagi reputasinya di pasar internasional? A. Lebih mudah mendapatkan pinjaman. B. Tidak ada konsekuensi signifikan. C. Peningkatan saham perusahaan. D. Sanksi dan pembatasan oleh negara lain. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu sanksi dan pembatasan oleh negara lain. Apa yang menjadi yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara? A. Menangani sengketa yang melibatkan pemerintah dan individu, badan hukum. B. Menangani pelanggaran etika profesional. C. Menangani sengketa antara warga negara dan negara. D. Menangani kasus pidana berat warga negara dan negara. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu menangani sengketa yang melibatkan pemerintah dan individu, badan hukum. Ahli hukum pidana yang mengajukan konsep hukum keadilan yang berfokus pada peran hukuman sebagai pengimbang bagi pelanggaran hukum adalah: A. George Fletcher. B. Richard Queenie. C. Niels Christie. D. H.L.A. Hart. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu George Fletcher. Dalam sebuah sengketa kepemilikan properti, penggugat mengajukan dokumen notaris dan peta lahan sebagai bukti. Tergugat berpendapat bahwa peta lahan tidak akurat. Bagaimana hakim sebaiknya memeriksa petunjuk dalam menilai keabsahan dokumen dan peta dalam sengketa properti ini? A. Hakim harus mengabaikan peta lahan karena tidak dapat diverifikasi. B. Hakim harus mengundang kedua belah pihak untuk merundingkan kembali. C. Hakim harus mengandalkan petunjuk dari ahli geografi dan peta. D. Hakim hanya boleh memeriksa dokumen notaris yang diajukan penggugat. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu hakim harus mengandalkan petunjuk dari ahli geografi dan peta. Apa yang dimaksud dengan replik dalam tahapan persidangan? A. Pernyataan tertulis dari tergugat sebagai respons atas gugatan. B. Tahap persidangan di mana bukti-bukti diajukan. C. Tanggapan tertulis dari penggugat terhadap eksepsi tergugat. D. Permintaan dari penggugat untuk melakukan pemeriksaan setempat. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu tanggapan tertulis dari penggugat terhadap eksepsi tergugat. Tidak hanya mengatur tentang perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya, hukum pidana juga mengatur: A. Perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum. B. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan. C. Kapan dan dalam hal apa sanksi pidana dijatuhkan bagi orang yang melanggar serta bagaimana pelaksanaan pidana tersebut. D. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu kapan dan dalam hal apa sanksi pidana dijatuhkan bagi orang yang melanggar serta bagaimana pelaksanaan pidana tersebut. Apa yang dimaksud dengan subsidiar dalam hukum pidana? A. Upaya melarikan diri dari penegakan hukum. B. Jenis hukuman tambahan. C. Tindak pidana yang lebih berat dari tindak pidana utama. D. Tindak pidana yang lebih ringan dari tindak pidana utama. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu tindak pidana yang lebih ringan dari tindak pidana utama.
Dalam hukum pidana, tindakan melakukan kejahatan dengan niat jahat disebut A. Tindakan pidana, B. Tindakan berbahaya, C. Tindakan delik, D. Tindakan terencana. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu tindakan pidana. Siapakah yang harus membayar ganti rugi jika terjadi wan prestasi? A. Pihak yang wan prestasi, B. Semua pihak dalam perjanjian, C. Pihak ketiga, D. Pihak yang menderita kerugian dan pihak ketiga. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu pihak yang wan prestasi. Perjanjian franchise adalah perjanjian di mana A. Pihak franchisee memberikan hak cipta kepada pihak franchisor, B. Pihak franchisor memberikan hak paten kepada pihak franchisee, C. Pihak franchisee memberikan lisensi kepada pihak franchisor, D. Pihak franchisor memberikan lisensi kepada pihak franchisee. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu pihak franchisor memberikan lisensi kepada pihak franchisee. Siapakah yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3? A. Hakim yang menyidangkan kasus, B. Terdakwa yang dituntut, C. Penyidik yang melakukan penyidikan, D. Penuntut umum yang mengawasi penyidikan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu penuntut umum yang mengawasi penyidikan. Organisasi internasional mana yang memiliki mandat untuk memantau pelanggaran HAM di seluruh dunia? A. United Nations Human Rights Council, B. International Criminal Court, C. NATO, D. Amnesty International. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu United Nations Human Rights Council. Bagaimana prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi? A. Baik korporasi sebagai entitas maupun individu di dalamnya dapat dihukum. B. Hukuman hanya berlaku bagi pemegang saham korporasi. C. Hanya individu di dalam korporasi yang bisa dihukum. D. Hanya korporasi sebagai entitas yang dihukum, tidak individunya. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu baik korporasi sebagai entitas maupun individu di dalamnya dapat dihukum.